Cerita dengan MC Suram Super Hoki ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Mona yang ya meskipun Mona ini baru bangun tidur tapi kekawayannya itu ya tetap menusuk ke dalam hatiku yang paling dalam ya para pemirsa. Ohayo, watashi. Dan seperti biasa, dengan kekawayannya yang bisa membuat siapa saja auto jatuh cinta kepada dirinya, Mona pun dapat dengan mudahnya mempelet semua orang. Tak peduli orang tersebut mau cowok atau cewek sekalipun, mereka semua tidak bisa memalingkan wajah mereka dari kecantikan Mona. Tapi seperti apa yang Aing bilang pada episode awal kemarin, kekawayan Mona yang dapat memelet semua orang ini sama sekali tidak bekerja ya terhadap satu orang pria suram di sekolahnya, yaitu ya siapa lagi gitu kan kalau bukan Medaka. Bukan nggak kepelet sih, cuman kuat iman aja ya para penonton MC suram kita, karena meskipun Mona sudah menunjukkan kekawayannya seperti ini. Nih, kono pose dou? Kuroiwa-kun. Ataupun ini. Korewa dou? Ya meskipun sulit sekali sih bagi Medaka kalau disodorkan kekawayan tingkat maksimal dari Mona. Namun demi dirinya yang bisa menjadi penerus kuil kucing, di sini Medaka harus benar-benar menjaga keimanannya tersebut. Ya kalau Aing jadi Medaka persetan bejir dengan kuil-kuilan, langsung Aing pacar. Enggak. Langsung Aing halalin dong si Medaka slebeu. Namun ya Mona yang sadar bahwa lagi-lagi usahanya untuk memelet Medaka gagal. Di sini Mona pun tentu dong tidak kehabisan ide begitu saja, yang mana karena sekarang kelas mereka tengah mengadakan sebuah mata pelajaran menggambar. Di sini Mona pun meminta kepada Medaka untuk melukis dirinya. Model nante futsu dekinai mo. Nandemo yaru shi, request shite hoshii na. Walaupun sekali lagi ya para pemirsa, alih-alih Medaka lah yang dibuat baper oleh Mona, justru Mona lah yang dibuat baper ketika dirinya dilukis oleh MC suram kita. Yang mana ketika Medaka melihat Mona dengan tatapan yang tajam serta serius, itu semua membuat Mona seketika baper, salah tingkah, dan berkeringat dingin. Yang karena Mona sudah tidak tahan lagi mas diliatin terus menerus ya oleh Medaka, seketika Mona pun langsung Yap, ngacirlah Mona Kang karena tidak kuat ya terus-terusan dilihat oleh ayang suramnya tersebut. Tapi ingat ya para pemirsa, adegan ini hanya bisa dilakukan oleh MC pada anime romance atau harem aja. Jadi Aing tidak menyarankan kalian gitu kan untuk melakukan adegan ini bro. Sebab boro-boro gitu kan cewek yang kalian liatin bisa baper gara-gara ditatap tajam sama kalian. Yang ada kalian auto kena tampol karena dianggap ingin menghipnotis. Ya intinya kalau kalian nggak good looking minimal sadar diri lah yang blo. Pengalaman kah bang? Tahu aja kamu anak muda. Namun ya sekali lagi, karena Mona ini merupakan seorang tipe wanita yang tidak akan menyerah dengan mudah, di sini alih-alih menyerah, Mona pun melakukan cara lainnya untuk mendapatkan hati dari MC suram kita. Seperti ketika Mona secara tidak sengaja mengambil buku yang sama dengan Medaka di perpustakaan dan menganggap hal tersebut sebagai takdir cinta di antara mereka berdua. Apa nanti? Nanka unme kanjicau? Dattara issho ni yo. Lalu mempepet Medaka ketika di perpustakaan. Kuroiwa-kun, tsugi nekutte ii? Masih gagal lagi juga, Mona pun mengeluarkan aura kekawayannya secara maksimal ketika dirinya menggunakan sebuah kacamata di hadapan Medaka. Ne, watashi no koto dou omou? Kawaii banget bajir ini si Mona. Kalian tahu nggak tutorial untuk menghalalkan karakter anime cu? Namun
namun ini gelo cu kekuatan iman dari si Medaka. Meskipun di sini Mona sudah menunjukkan 100% kekawayannya secara brutal dan ugal-ugalan, hal tersebut sama sekali tidak meruntuhkan sedikit pun keimanan dari Medaka. Tapi bro, masalah Mona tidak berhenti sampai sini saja ya para penonton. Sebab akhir-akhir ini Mona itu sadar bahwa ada seorang wanita kawaii lainnya yang diam-diam memperhatikan mereka berdua. Contohnya seperti ketika Mona ini tengah dilukis oleh Medaka ketika di kelas. してやってんのに。 Terus ketika di episode 1 pun si wanita kawaii ini ternyata memperhatikan mereka berdua juga ya para penonton. そちら。黒岩くんが体操服を。 Sampai yang baru-baru ini ketika Mona mempepet Medaka di perpustakaan, nampak sangat jelas perempuan tersebut yang memperhatikan mereka dan terlihat sangat senang gitu ya ketika Medaka mencampakkan si Mona. Wah, Mona yang sadar bahwa dirinya kini memiliki saingan baru untuk mendapatkan si MC suram ini. Di sini Mona pun tentu dong berinisiatif untuk menyelidiki siapa si wanita ini sampai berani-beraninya mengkeceng Medaka. Tapi setelah Mona menyelidiki tentang semua yang berkaitan dengan sang wanita misterius tersebut, makin kena mental juga lah Kang Mona. Sebab baik dalam pelajaran, kekawayan, serta kerendah hatian bisa dibilang sang wanita yang bernama Haruno ini cukup jauh di atas Medaka. してるか。当番でもないのに黒板消し。ほんで机の整理。ただのいい子や。 Tapi di tengah-tengah rasa frustasi Mona akan sesosok wanita baru yang jauh lebih baik daripada dirinya, tiba-tiba saja, aduh ini siapa cu namanya lupa aing kalau nggak salah si Toru deh ya. Nah, menghampiri Mona untuk memberikan sebuah buku yang ia pinjam dari Mona. Arigato, daisuki. Nah, dari sinilah ide Mona untuk mendapatkan hati MC dingin tetapi apa boy? Dingin, tetapi tidak kejam. Iya, tidak kejam pun muncul. Yang mana kan kalau dipikir-pikir selama ini Mona belum pernah mengatakan Suki, Daisuki atau Cuki ya kepada Medaka. Udah bang, jijik aing dengernya kau dari mulut lu bang. Sakit loh hati mungilku. Namun ya karena ide cemerlang dari Mona inilah, di sini tanpa banyak basa-basi Mona pun langsung mendatangi Medaka yang kini tengah nyantui di atap sekolah dengan modus pura-pura sapu tangannya itu terbang ya para penonton. 取ってくれてありがとう。 Nah, setelah plan A-nya berhasil di sini Mona pun langsung menggunakan plan B-nya yaitu mengucapkan kata Daisuki. Bang, Ya udah sih cu biarin. Tapi ketika Mona akan mengatakan kata-kata itu, 頼りになるよね。私そういうところ、そういうところが、なんで？ Yap, di sini Mona nampak kesulitan ya teman-teman ketika dirinya akan mengatakan shu. Si bejir ada iklan cu. Ya, intinya entah mengapa ketika Mona berhadapan langsung dengan Medaka, Mona sangat sulit sekali mengatakan bahwa ia menyukai Medaka. Dan boro-boro gitu kan si Mona yang bisa mengatakan Suki kepada Medaka yang ada di sini dengan wajah kawaii penyejuk hatiku. Mona justru mengatakan, スケベ。 marah pun tetap kawaii ya ayangku satu ini. Tapi karena Mona di sini lagi-lagi tidak bisa mendapatkan hati Medaka dengan pesona kekawaiannya, di sini Mona pun semakin panik brutal ya para penonton karena jika ia tidak buru-buru mengutarakan perasaan cintanya kepada Medaka, Mona itu takut kalau Medaka sampai keburu ketikung oleh Haruno. 急がなきゃ。取られちゃうかもしれないのに。
Itulah kepanikan Mona awalnya. Namun semua situasi Mona itu berubah ketika kini kita diperlihatkan kelas mereka yang tengah mengadakan sebuah undian untuk menjadi panitia festival. Nah, pada undian ini entah kebetulan atau gimana gitu ya, aing dan para mamah muda pun tidak tahu. Tapi yang pasti pada undian tersebut menunjukkan bahwa Mona dan Haruno lah yang terpilih sebagai panitia festival pada kelas mereka. 二人目は河合モナさんに決まりました。 Awalnya sih kita semua dapat melihat bahwa Mona ini sangat kurang nyaman ya ketika dirinya berbicara dengan Haruno. Toh bagi Mona kan Haruno ini merupakan seorang wanita saingannya yang bisa dibilang jauh lebih perfect lah dalam bidang apapun dibandingkan dengan Mona. Dan kecurigaan Mona semakin menjadi ketika tiba-tiba saja Haruno melakukan... どうかした？ Yap, kecurigaan Mona semakin menjadi ketika tiba-tiba saja Haruno melarang Mona untuk melihat isi ponselnya. Wah, takut jikalau di dalam ponsel Haruno terdapat hal-hal yang bersangkutan dengan MC suram yang paling ia cintai. Tentu dong di sini Mona pun memaksa Haruno untuk memberitahukan hal-hal yang ia sembunyikan di dalam ponselnya tersebut. Tapi ketika Mona berhasil mendapatkan ponsel dari Haruno, alangkah terkejutnya Mona ketika dirinya melihat... 私？ Yap, alangkah terkejutnya Mona ketika dirinya melihat di dalam ponsel Haruno ini terdapat banyak sekali foto Mona. Yang mana Haruno sih bilang kalau di HP-nya ini cuman baru ada 300 foto Mona doang, kok nggak banyak? Jadi begini penjelasannya para penonton. Alasan kenapa banyak sekali foto Mona di dalam HP Haruno itu adalah karena ternyata Haruno ini merupakan fans berat dari Mona sejak mereka baru masuk SMA. Nah, alasan Haruno selalu memperhatikan ketika Mona selalu berdekat-dekatan dengan Medaka itu juga bukan karena Haruno yang menyukai Medaka ya para penonton, melainkan karena memang Haruno sangat begitu mengagumi kecantikan dari Mona. Bahkan saking ngefansnya Haruno kepada Mona, di sini Haruno sampai menjadikan foto Mona sebagai wallpaper di handphonenya. 私、モナちゃんのファンなの。入学式で会った時からずっと可愛いなって。 Ya, walaupun awalnya di sini Haruno takut banget ya jika Mona menganggapnya sebagai seorang penguntit karena tingkahnya tersebut, tapi Mona yang sadar bahwa ia sudah salah paham kepada Haruno yang ia anggap menyukai ia yang culunnya tersebut, di sini dengan perasaan yang lega Mona pun langsung memeluk Haruno. いいよいいよ、写真くらい全然平気。 Oh iya, karena Haruno ini selalu membuntuti Mona kemanapun ia pergi. Di sini Haruno itu sadar ya teman-teman, bahwasalnya sekarang Mona itu tengah menyukai seorang pria suram yaitu Medaka. Meskipun awalnya Mona mengelak sih, tapi ketika Haruno yang melihat muka Mona yang begitu salting ketika dirinya berdekatan dengan Medaka, di sini Haruno yakin betul perasaan cinta Mona kepada Medaka ini bukanlah main-main ya abangku. 応援するから、モナちゃんのこの恋も。せやから聞いて、春野さん。 Dan terkuaknya perasaan Mona oleh Haruno pun juga sekaligus menutup alur cerita dari anime yang berjudul... Aing masih kurang yakin bro, apakah di balik wajah polosnya ini Haruno memang benar-benar tidak menyukai Medaka secara diam-diam. Secara ketika kita melihat scene yang satu ini... menimbulkan banyak pertanyaan ya di benak aing. Tapi ya mari kita lihat sajalah episode-episode ke depannya memang. Apakah Medaka akan mengharam dengan mereka berdua, ataukah akan terjadi NTR-NTR-an di dalam anime ini? Itu semua akan terjawab pada episode selanjutnya memang. Oh iya, aing juga mau ngasih pengumuman di sini bro, karena channel ini udah balik. Jadi mungkin untuk kedepannya kita lanjutin semua anime baru pada channel ini ya para penonton. So, di akhir kata aing ucapkan adios.